Assalamualaikum, Kak Ratu Ayu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik, sehat selalu Mas. Pemirsa Info 18 pengen tahu nih dan sekaligus minta tolong bukakan dari tarot. Kak Ratu Ayu melihat ini yang lagi ramai dan viral, yaitu pasangan selebritis yaitu Fernanda Yuda dan Ferry Irawan. Ini dikabarkan memang lagi ada kasus KDRT dan artinya mereka lagi kasus di rumah tangga mereka. Mungkin dari kalian Ratu Ayu ini melihat dari sekitar ini ketika kabar sudah beredar KDRT, apakah dia akan tetap lanjut atau memang seperti apa yang kalian Ratu Ayu lihat dari tarot? Lanjut atau tidak ya pernikahannya? Ya, ada penyesalan dari seorang Ferry Irawan di sini, ya, menyesal atas apa yang dia perbuat dan kebingungan setelah ini nanti seperti apa dan bagaimana akan kehidupannya dia. Karena seperti yang kita ketahui selama ini kan Ferry juga sudah vakum ya dalam dunia entertainment dan saat ini sedang menikmati masa-masa indahnya bersama sang istri, namun tidak terduga juga sampai dia lost control. Dan di sini aku lihat ada kartu penyesalan dari seorang Ferry Irawan, ya, menyesal atas apa yang sudah terjadi. Tapi apapun itu penyesalan dia, nasi sudah menjadi bumbu, ya. Ada rasa malu dan ada rasa penyesalan yang mendalam. Artinya panas banget ya energinya ini. Dan di sini aku lihat kenapa harus terulang masa lalu yang pernah dia lakukan dan lost control. Di sini juga ada bayang-bayang masa lalu yang menghantui seorang Ferry Irawan juga di sini ya. Dan juga nampak sekali artinya dia sudah berusaha keras untuk bisa menjadi pribadi yang baik, tapi ternyata masih belum bisa mengontrol ya. Belum bisa mengontrol nih. Ada perubahan dari sang Ferry Irawan ini, sebenarnya tujuannya tadinya pengen berubah baik, menunjukkan diri berubah baik, tapi ternyata perangainya itu masih ya, artinya sifat buruknya Ferry yang memang dari sebelumnya itu masih ada gitu, jadi artinya masih belum bisa terkontrol ini. Apapun itu, segala pernikahan kalau diawali dengan tujuannya adalah uang ataupun bukan ketulusan, itu tidak akan baik ya. Nah, di sini aku nggak mau ngejudge, artinya dari aku cuma membaca dari kartu tarot aku bahwasannya di sini ada dari awal pernikahan saja sudah ada keributan ya mengenai uang, dan dari tujuan pernikahannya juga adalah uang. Jadi di sini faktor U ini yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif dalam pernikahannya mereka berdua ya. Dan ini sangat tidak baik sekali, dan bahkan ini akan berujung kepada apa kita lihat ya. Jadi di sini aku lihat seorang suami ini dia tuh mengandalkan artinya usaha istri, artinya apapun yang istri miliki. Dan kalau aku lihat dari kartu tarot ya, artinya seorang F ini dia itu jadi boleh dibilang apa ya, artinya apa yang diungkapkan oleh mantan istrinya itu memang betul. Di sini ada energi ya dari kartu tarot aku bahwasanya seorang F ini memang mengandalkan dari dia pengen hidup enak ya dari seorang istri, artinya pengen makan tidur enak, apa ya sebutannya gimana ya, pokoknya intinya itu ya, pengen makan hidup enak tapi dia tidak bekerja, artinya menikmati hidup tanpa bekerja dan mengandalkan seorang istri ya. Kemudian selanjutnya adalah ada api, unsur api ya.
dalam pernikahannya Ferry, aku lihat bukan dalam pernikahannya, artinya kalau Vena Melinda itu kalau aku lihat dari hari lahirnya dia itu unsurnya adalah unsur kayu. Nah, Ferry sendiri pun unsurnya adalah api dan kayu, dan yang lebih dominan adalah di apinya ya, emosional yang meletup-letup di sini ya. Orang Ferry itu punya tabiat jelek, emosionalnya yang tidak kontrol karena unsur apinya. Dan kalau aku lihat dari hari pernikahannya mereka ini nikah di hari Senin ya, itu unsurnya adalah kayu. Maaf, tadi Ferry dan Vena Melinda itu unsur tanah dan api ya. Jadi Vena Melinda itu unsur dari hari kelahirannya itu adalah tanah, dan Ferry sendiri itu api dan tanah. Jadi tanah ketemu tanah itu artinya sifat ya. Sifat tanah itu adalah sombong, keras hati, keras kepala, dan sombong. Ini sifat tanah. Dan api, sifatnya api adalah terbakar ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya tidak baik ya, karena kalau dijadikan satu secara primbon Jawa, ini akan menghasilkan rumah tangganya itu sering berantem karena sama-sama keras. Tidak ada yang mau mengalah di sini aku lihat ya. Dan tadi dari kelahiran seorang F ini juga ada unsur api ya. Dan kalau dilihat dari hari pernikahan mereka yang berlangsung di hari Senin itu unsurnya adalah kayu. Kayu itu, sifat kayu itu rapuh ya. Jadi kayu, tanah, dan api akhirnya lebih dominan apinya ya. Kalau secara primbon Jawa, pernikahan yang dilakukan hari Senin itu sangat rapuh. Jarang sekali orang Jawa melangsungkan pernikahan di hari Senin ya, karena akan rapuh dalam pernikahannya. Apalagi ada unsur kelahirannya api ya. Kalau kayu ketambahan api jadinya kebakar ya, hancur juga. Nah ini ya, ini yang sangat ditakutkan. Dan mungkin kalau orang Jawa biasanya masih mengenal kejawen, dan itu akan hati-hati sekali dalam menentukan hari pernikahan ya. Dan harus dihitung benar-benar matang nih ketemunya apa, dan harus dihitung juga jangan sampai jatuhnya itu adalah ke yang tidak baik. Tapi mungkin pernikahan mereka ini tergolong modern ya, jadi tidak melihat dari unsur kejawennya sehingga ini terjadi ya. Ada api, artinya api ini dari seorang F itu ya. Kemudian untuk kelangsungan pernikahannya mereka berdua ya, di sini sih aku lihat masih ada mediasi ya, mediasi untuk mereka bisa berdamai. Tapi nampaknya ini juga tergantung dari kebaikan hati seorang istri aja sih, menunggu kebaikan hati seorang istri. Karena aku lihat di sini dari kartu tarot, seorang F ini sendiri juga kebingungan ya, nanti arahnya mau kemana ketika nanti bercerai ya. Ada mediasi nih di sini. Aku lihat ada dari keluarga untuk memediasi pernikahannya beliau. Kemudian hal lain itu adalah di sini juga ada harapan seorang istri ya, walaupun ada api tapi dia masih artinya memberi pelajaran sih kepada sang suami. Artinya di sini masih ada kata maaf sebenarnya dari hati yang paling dalam seorang V ini. Artinya dia itu sebenarnya orangnya lembut ya, mudah pemaaf dan mudah luluh nih ya. Ada harapan untuk bisa kembali, walaupun di sini ada rasa kekhawatiran ya. Aku lihat ada rasa kekhawatiran, takut itu terulang lagi, tapi dia akan luluh. Kita lihat seperti apa kelanjutannya. Dan pada akhirnya merenung ya, sebelum memutuskan untuk kembali atau tidak, mereka masing-masing akan merenung untuk memikirkan langkah ke depannya ya, akan memikirkan langkah ke depannya, merenung ke depannya baiknya seperti apa. Akan ada seorang dari pihak keluarga, seorang wanita yang akan mendamaikan ya, berusaha keras untuk mendamaikan dan mengklarifikasi
ya, mengklarifikasi apapun yang diungkapkan V ini tidak semuanya betul, ya. Mendamaikan lah. Ya, ada yang mendamaikan ini ya, dan masih ada harapan kalau aku lihat ya untuk kembali lagi mencoba, ya. Masih ada harapan untuk kembali lagi mencoba, diulang sekali lagi. Dan aku lihat akan ada perdamaian, ya. Di sini masing-masing sudah dengan kepala dingin ya, dan pada akhirnya dengan kepala dingin memutuskan untuk bisa bertahan. Aku lihat di sini ya. Walaupun ada rasa kebingungan dan ketakutan ya untuk seorang istri ini, seorang V ini akan mempertimbangkan lagi, walaupun ada damai tapi dia mungkin akan lebih menjaga jarak. Nampaknya akan ada jarak di antara mereka nih ya, space, artinya supaya bener enggak sih gitu, artinya ini akan menjadi wanti-wanti untuk seorang V ini ke depannya agar dia juga nggak mau sampai bonyok lagi, dan akan ada yang namanya perjanjian nih ya, akan ada perjanjian di antara mereka berdua. Bila mana terjadi lagi yang kedua kali, ya ampun, ya, dan akan ya udah. Dan ini perjanjian ini yang akan menguatkan mereka bila mana nanti terjadi hal yang tidak diinginkan lagi, maka mereka sepakat untuk artinya hidup masing-masing. Ya, untuk kali ini masih ada kata maaf untuk seorang V, dan aku lihat sih dalam pernikahannya mereka ini masih ada ya Hans untuk bersama lagi. Nah, di sini ada perenungan lagi untuk seorang F, bagaimana gitu aku bisa mengontrol diri aku dan supaya tidak terjadi lagi. Dan pada akhirnya ada penyesalan mendalam ya, karena ada space dan masing-masing juga bingung ya. Di sini yang aku lihat ending kartu akhirnya masing-masing bingung, dan pada akhirnya kita lihat endingnya akan seperti apa. Ya, akan ada perdamaian ya, dan ini perdamaian kali ini adalah perdamaian yang pertama dan yang terakhir, artinya bila mana nanti terjadi lagi maka tidak ada kata ampun dan mereka memutuskan untuk jalan masing-masing. Oke, terakhir mungkin ada pesan dari satu lagi untuk pasangan mereka. Oke, untuk pasangan Vena Melinda dan Ferry Irawan, mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran ya buat kalian berdua untuk lebih dewasa lagi, dan bila mana ada persoalan apapun itu persoalannya masih bisa diselesaikan dengan bermusyawarah dengan kepala dingin. Dan kalau bisa untuk Mas Ferry ya, jangan pernah yang namanya main pukul ataupun harus bisa lebih mengontrol emosinya lagi. Dan aku selaku penasehat ya, artinya di sini motivator, menghimbau kepada mereka berdua mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi, sama-sama mengkoreksi diri lagi, karena keduanya ini sama-sama kerasnya, sama-sama merasa paling benar ya yang terjadi. Kalau aku lihat dari kejadiannya bahwasanya sebenarnya dipicu oleh sesuatu hal yang sepele, karena saking tadi itu watak mereka masing-masing tanah itu bawaannya udah keras dan tidak pernah ada mau mengalah. Jadi saking kerasnya ini yang memicu akhirnya saling baku hantam-menghantam sebenarnya yang terjadi ya. Sehingga buat aku apapun permasalahan dalam rumah tangga selesaikanlah dengan baik, dan juga apapun itu tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai kalau diselesaikan dengan kepala dingin. Mudah-mudahan kedepannya pernikahan mereka masih bisa langgeng, dan juga harapan aku jauh lebih baik lagi, dan ibadahnya pun lebih baik lagi, karena apapun itu harus kita pasrahkan semuanya persoalan itu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih.